재미없는 시간이 안가는 지정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Perkenalkan, nama saya Ajeng Siti Nur Kolbu dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari Universitas Majalengka. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus dari kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu perusahaan Polaroid. Kita bahas mengenai profil Polaroid ini. Kamera Polaroid adalah bisnis dalam industri kamera instan dari Amerika Serikat dan merupakan bisnis yang pertama kali memproduksi kamera instan. Kamera Polaroid ini didirikan pada tahun 1937, di mana Polaroid ini ialah kamera instan pertama yang dibuat oleh Edwin Land. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sejarah dari perusahaan Polaroid. Perusahaan Polaroid ini didirikan pada tahun 1937 oleh Edwin Lenz. Edwin Lenz adalah merupakan penjual pertama kamera instan yang disebut dengan model 95 pada tanggal 26 November 1948 dengan harga $89,75. Kamera tersebut dapat memproduksi gambar dengan secara instan dan secara langsung dalam waktu yang kurang dari 1 menit. Pada awalnya, perusahaan ini hanya memproduksi barang-barang untuk kebutuhan militer, seperti kacamata, lampu meja, kacamata pelindung dari asap, dan rudal pencari panas. Pada tahun pertama penjualan kamera model 95 ini, perusahaan tersebut mendapatkan omset sebesar $5 juta. Pada tahun 1950 sampai 1954, penjualan Polaroid melebihi $23 juta. Pada produk mereka dijual oleh beberapa distributor sebanyak 4.000 di Amerika Serikat. Pada tahun 1958, produk Polaroid yang meliputi kamera film dan aksesoris telah dijual di lebih dari 45 negara. Di sini ada beberapa keunggulan dari kamera buatan Polaroid yang paling berperan dalam sejarah fotografi, yaitu yang pertama ada Polaroid SX70 lens kamera pada tahun 1972. Yang kedua ada Polaroid Sun 600 kamera pada tahun 1983. Terus ada Polaroid Z340 instant digital kamera pada tahun 2011. Selanjutnya ada target pasar dari kamera Polaroid ini. Yang pertama dari kalangan kelas sosial atas, maka target pasar yang cukup luas, tapi kelas sosial yang di bawah susah untuk membelinya. Karena pada saat itu mereka menawarkan produk yang baru dan belum ada di pasaran, yang mana mereka ini merupakan hanya satu-satunya yang menjual produk unik dan canggih pada masanya. Lalu target pasar yang kedua yaitu untuk orang-orang yang ingin mengabadikan momennya secara langsung setelah memotret. Kehadiran Polaroid ini merupakan inovasi baru dan canggih sebelum munculnya kamera digital. Mengapa sih Polaroid ini mengalami kebangkrutan? Bisnis ini mengalami kebangkrutan sejak kemunculan persaingan baru dari market yang sama dan market teknologi yang canggih. Selain itu, kemunculan digital kamera juga menurunkan penjualan kamera instan. Polaroid ini sangat dikenal secara internasional karena mereka ini perusahaan yang pada awalnya memasarkan kamera analog instan. Akan tetapi pergeseran ke masa digital dan Polaroid ini tidak berfokus untuk mengembangkan sebuah produk yang lebih canggih yang maka mengakibatkan kejatuhan dan kebangkrutan. Lalu setelah ini kita akan membahas tentang mengenai penyebab kegagalan Polaroid. Penyebab kegagalan perusahaan Polaroid, adapun beberapa hal yang menyebabkan kegagalan perencanaan perusahaan dalam menghadapi situasi yang terus berkembang.
Perusahaan Polaroid ini gagal mengantisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi fotografi instan. Perusahaan terlalu terpaku pada produk fotografi instan yang menggunakan film dan gagal untuk mengembangkan produk secara digital yang mulai diminati oleh pasar. Karena kamera digital ini semakin diminati dan semakin populer, Polaroid kehilangan pangsa pasar dan tertinggal oleh pesaing yang lebih adaptif. Yang kedua ada kurangnya inovasi. Polaroid tersebut tergantung pada produk unggulannya mereka, yaitu kamera instan, tanpa melakukan inovasi yang signifikan. Perusahaan gagal mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan preferensi konsumen yang terus berubah. Kurangnya inovasi membuat produk Polaroid ini menjadi usang dan kurang diminati oleh konsumen. Ketiga ada manajemen pemasaran yang buruk. Perusahaan Polaroid gagal dalam melakukan pemasaran yang efektif untuk produk-produk mereka. Perusahaan kurang responsif terhadap perubahan selera konsumen dan tidak dapat memasarkan produk mereka dengan cara yang menarik bagi pasar yang lebih luas. Selain itu, Polaroid kurang agresif dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk baru yang mereka kembangkan. Lalu di sini ada strategi atau solusi untuk bisnis Polaroid ini. Karena permasalahan-permasalahan yang terus muncul karena pesaing baru dan ketidakkeinginan perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya, maka solusi yang dapat diambil yang pertama yaitu mengurangi harga produk agar kalangan target konsumen dapat meluas. Kan tadi di awal produk Polaroid ini untuk target yang pertama itu untuk kalangan yang atas gitu. Yang kedua, menguatkan pembuatan dan penjualan teknologi kamera instan digital agar dapat bersaing dengan pesaing di era baru. Yang ketiga yaitu melakukan penelitian dan mengembangkan untuk menghasilkan fotografi digital yang inovatif yang sesuai dengan tren pasar. Yang keempat, pengembangan yang kuat untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penelitian, pengembangan, dan pemasaran produk baru. Pada global market condition, pada eranya, ekonomi sangat besar yang mencapai 5,5% dan menaiki sampai 14,4% pada masa 1970-an, yang maka penjualannya mengalami kesuksesan dan sangat menguntungkan. Pada masa 1970 sampai 74, unit volume rate sekitar 5,4% dan customer price index menjadi 6,6% di Amerika. Penjualan Polaroid yang sukses ini akan mereka mentargetkan kelas sosial atas yang memiliki uang banyak untuk menghabiskan dengan menjual produk yang baru dan berinovatif. Maka Polaroid ini merupakan perusahaan kamera instan yang paling pertama dan terkenal. Pada masa kejatuhannya, unit volume rate menjadi 8,5%. Kedatangan kamera digital juga mengganggu penjualan Polaroid ini. Oke, bisa kita simpulkan bahwa perusahaan Polaroid ini merupakan perusahaan yang mengeluarkan produk yang dapat membuka pasar baru, yang maka membuat mereka semakin sukses dan memiliki banyak unit-unit kamera yang mereka pasarkan. Keunggulan dan keunikan dari kamera Polaroid ini menjadi banyak diminati pada saat itu untuk melihat kelas sosial mereka dan untuk menyimpan sebuah memoris. Kamera instan ini juga termasuk kamera yang portable yang maka membuat orang senang untuk membawanya. Dan fitur-fitur yang ada di kamera tersebut. Tetapi meskipun mereka sudah di atas, bisnis pun juga bisa jatuh jika tidak mengikuti permintaan dan tren yang sedang ada. Meskipun penurunan dan kebangkrutan perusahaan masih akan ada revival dan bantuan faktor lain seperti Polaroid Invisible Project yang membantu Polaroid untuk masih menjual dan membeli di masa sekarang yang ingin merasakan sensasi penggunaan kamera analog, yang maka mempertahankan bisnis meskipun bisnis aslinya sudah bangkrut.
Mungkin sekian pembahasan mengenai studi kasus dari sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saat menginformasikan tentang perusahaan Polaroid ini.